Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada wa salin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqir ardi wa magharibiha fi barri wa barri aina makanu. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik Hasan Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik Hasan wal muallif amadana Allah bi madadihim wa fadha alaihim min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sampai di wahai'atuha khamsata asyara khoslah, yaitu membahas tentang sunnah hayat. Sunnah hayat sholat. Jadi sunnahnya sholat itu ada dua macam, sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan itu disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnahnya tak sama, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Yang ab'ad yaitu qunut dan tahiyat awal atau tasyahud awal. Ini kalau ditinggalkan, ketinggalan, lupa, diganti dengan sujud sahwi. Ini hukumnya sunnah. Kemudian sekarang kita masuk, kemarin sudah kita mulai juga, cuma belum masih awal. Jadi kita ulangi sedikit. Kemudian sekarang namanya sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini ada 15. Hukumnya semuanya sunnah. Dan ketika ditinggalkan tidak wajib, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti apa? Contoh membaca surat. Membaca surat hukumnya sunnah. Tapi di Fatihah langsung Allahu Akbar. Tidak ada anjuran ditambal pakai sujud sahwi. Jadi ada 15 wahiyatuha khamsata asyara khoslah. Raf'ul yadaini indal takbiratul ihram. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku' ketika ruku'. Wa raf'i minhu dan bangun dari ruku' yaitu i'tidal. Ini sudah 4. Wa wadul yadaini 'ala shimal wa wadul yamini 'ala shimal. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Gini sunnah hukumnya. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya sunnah. Kemudian watawajjuhu wal isti'adah wal jahar fi maudihi wal asrar israr fi maudihi. Kemudian yaitu watawajjuh ai qaulul musalli akibat taharrum wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu namanya tawajjuh.
apa kita bilang doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah hayat. Kalau ditinggalkan tak perlu sujud sahwi. Jadi Allahu Akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa, boleh sah salatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lilladzi ila akhirih. Itu hukumnya sunnah hayat. Nah, itu namanya tawajuh. Tawajuh itu menghadap, wajjahtu wajhiya. Aku adapkan wajahku lilladzi fataras samawati, pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Itu hukumnya sunnah hayat. Kemudian wal isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Sudah baca iftitah, kemudian nak baca Fatihah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya sunnah hayat, sama dengan doa iftitah, sama. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ba'da tawajjuh wa tasulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awudz wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal jahru fi maudhihi wa wa asubhu wa ulatal maghrib wal isya wal jum'ah wal idan. Kemudian membaca jahar, membaca keras di tempatnya. Subuh baca keras. Kalau bacanya subuh tak keras, sunnah hayat. Maksudnya sholatnya tetap sah. Jadi tadi hukumnya sama seperti membaca doa iftitah. Sama hukumnya seperti membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama seperti hukumnya mengangkat tangan, sunnah hayat. Sama hukumnya. Nah, jadi umpamanya dia subuhnya kok dia Bismillahirrahmanirrahim. Subuh dia macam orang salat zuhur. Ini macam mana nih? Sah, tetap sah, dan tidak ada sujud sahwi, karena itu sunnahnya hayat saja. Sunnah hayat ini lebih ringan daripada sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini lebih ditekankan. Saking pentingnya sampai disuruh tambal pakai sujud sahwi. Itu namanya jahar. Jadi jangan salah. Masalah jahar dan israr ini martabatnya yaitu sunnah hayat. Maksudnya tidak mempengaruhi batal dan sahnya sholat, cuma meninggalkan sunnah. Kalau orang sholat subuh maksudnya bacanya sirri tak keras, itu tetap sah. Kemudian kebalikannya wa wa subhu wal israr fi maudhihi wa wa ma adalladzi dzukir. Kemudian membaca pelan di tempatnya, bacaan pelan. Salat zuhur, asar bacanya pelan, tapi ternyata kok bacanya keras. Itu meninggalkan sunnah. Batal? Tidak batal. Ya, sunnahnya sunnah hayat, sunnah yang ringan. Itu. Kemudian wa ta'min, qaulu amin akibal Fatihah liqariha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholati akad wa yu'minul ma'mum ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bih. Kemudian membaca amin. Ini sunnah hayat di dalam sholat atau di luar sholat. Makmum membaca bersamaan dengan imam. Bersamaan dengan imam. Imamnya baca juga, jangan imamnya tak baca.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam, mengharapkan makmum aja yang amin. Amin, dia diam. Imamnya pun baca amin bersamaan. Si makmum bersamaan dengan imam amin. Hukumnya apa? Sunnah hayat. Nah, sunnah hayat. Kemudian wa qira'atus surah. Wa qira'atus surah ba'dal Fatihah lil imam wal munfarid fi raq'atay subhi wa ulatay ghairiha wa takunu qira'atus surah ba'dal Fatihah falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Kemudian membaca surat setelah Fatihah. Membaca surat setelah Fatihah itu sunnah bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Yang makmum tidak. Makmum baca, kalau Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Suratnya imam yang baca, makmum dengarkan. Kayak gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i, makmum tetap dituntut untuk membaca Fatihah. Cuma suratnya, kalau suratnya itu sunnahnya untuk lil imam wa munfarid, yaitu untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Yang sholat sendiri tentulah dia baca Fatihah terus dia baca surat. Tapi kalau makmum, dia baca Fatihah aja, suratnya biar imam saja yang baca. Makmum mendengar, kan kesunahan itu untuk imam kalau berjamaah. Ya. Saya tanya masalah surat setelah Al-Fatihah, imam kan baca, terus mungkin dia lupa, diam, terus dari makmumnya apa mengucapkan tidak subhanallah itu, Iya. Dia bilang kafirun, kita tahu maksudnya mungkin suruh baca surah kafirun atau dia itu pertama. Terus yang kedua masalah yang doa iftitah. Ketika imam kita di masbuk itu sedang baca surat setelah Al-Fatihah. Itu kita baca Al-Fatihah atau baca doa iftitah dulu? Ya. Kalau imam lupa baca surat, makmum yang tahu nunjukkan. Babnya dzalikal kitabul la raiba fih. Dilah apa depan dia kata imam ni. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dia lupa, belakang sambung. Hudal lil muttaqin. Gitu caranya. Bukan ganti al-kafirun. Kacau nih. Tak gitu tunjukkan. Iya. Maksudnya mungkin makmum kan tak tahu nih. Iya. Apa dibaca ini. Iya. Sementara ketika imam itu diam, Iya. kan feeling jemaah bahwa imam lupa nih. Iya. Maka apakah dia menunjukkan sholat secara otomatis ganti ayat aja ya? Tidak. Makmum boleh bersuara kalau membaca Al-Quran. Ketika dia dzalikal kitabul la raiba fih, lama Al-Ikhlas kata dia. Untung tak ada qul huwallah. Jangan gitu, diam. Imam ni harus ngaji. Kalau engkau tak hafal ganti. Lamun langsung rukuk silakan, tak ada masalah. Ini udahlah, dia tak apal lama kata ini imam macam mana ni? Semua sok makmum satu masjid, imam ni macam mana? Jadi solatnya tak yang betul. Sunnah. Jadi imam tu harus, makanya imam pun harus belajar. Kalau tak belajar macam mana? Dia ganti surat. Pokoknya dia lupa. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dia lupa betul ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu. Kalau dia lupa, kadang ada imam gengsi. Wah, imam gengsi parah nih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dia tak enak kalau dilupa nih, hambat aja lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa dihambat dia. Pokoknya makmum ni tahu aku baca lancar aja, padahal salah. Itu tak boleh kayak gitu, dosa. Dia sengaja dia, tak enak aku ni berhenti tengah jalan, kira-kira aja lah, tak boleh. Mana boleh Quran pakai kira-kira. Kalau kau tak hafal berhenti ganti surat. Nah, kadang-kadang gitu nih. Hah? Kalau tak sengaja boleh. Dia kalau sengaja hambat-hambat aja lah pokoknya sambung. Ini tak boleh imam-imam gengsi macam gini. Kira-kira inilah maaf Quran pakai kira-kira pula. Tak boleh. Ya kalau tak yakin ya jangan pakai embat aja, ganti surat. Ganti surat. Dia ganti panjang-panjang. Dia lupa pula. Aduh, tak enak pula. Lupa. Hantam aja lah pokoknya bunyi terakhir. Salah posisi tangan setelah gerak tadi. Kurang satu. Dah itu dah ya. Tinggal satu dia apa tadi? Itu doa iftitah. Doa iftitah. Imamnya lagi baca surat setelah Ya. Fatihah. Kalau imam sudah baca surat masbuk Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan ngambil yang sunnah, ambil yang fardu saja. Ambil yang fardu, yang rukun saja. Bahkan auzubillah jangan. Auzubillah hukumnya sunnah kita ambil yang fardu dari bismillah. Harus ngambilnya dari bismillah. Kalau umpamanya dia dah rukuk, kita tak selesai ikut rukuk tak ada masalah. Gitu. Ya, lanjut. Kalau saya kan kalau sudah zuhur tak tahu nih membaca ayat apa sekarang apa. Lama datangnya kan. Baca kafirau nih. Itu sebetulnya jangan gitu. Kalau kita tak dapat rukuk nanti kita kita terfokus kepada yang sunnah, malah meninggalkan wajib, ketinggalan satu rakaat nanti jadinya. Kalau itu ikut pendapat yang ditanggung imam lah jadinya, jadi selamat. Iya. Makanya kalau dah masuk langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak ikut keras-keras jadinya kurang satu rakaat. Pokoknya kalau dah terlambat langsung Bismillah itu aja. Ya, kalau nak auzubillahi minasyaitonir awal-awal, itu dia. Salah posisi tangan. Kan posisi tangan ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau kemarin udah kami bahas nih, bisa lihat di fanpage Facebook. Singkat aja. Jadi itu istilahnya Pak. Semua sebetulnya ada riwayatnya. Imam Syafi'i ngambil yang di sini. Gini kayak kita biasa Imam Syafi'i. Terus memang ada yang sadel gini juga ada riwayatnya. Ada riwayat di atas dada. Sehingga kata-kata di atas dada ada yang naruhnya ini dada di atasnya sini. Itu apakah yang maksudnya ini dada? Gini kan mungkin agak. Tapi kalau ada yang gini karena ini dada, kata di atasnya dada sini. Jadinya begitu akhirnya pemahaman. Tapi sebetulnya kita intinya apa? Kalau kita ini sebagusnya janganlah kita ini sengaja tampil beda daripada yang memang sudah ada. Ini sama-sama ada dalilnya kok. Ngapalah kau ini sengaja tampil beda, nak bikin dikira ini yang paling sahih gitu menurut kau? Nanti dulu. Justru kalau nak kuat dalil yang begini pun kuat juga. Cuma itu dipakai orang-orang Syiah. Jadi kalau kita nak pakai macam gitu dikira Syiah pula nanti kan lah. Jadi Imam Syafi'i begini, gini. Bawah gini pun boleh gini. Itu ada riwayatnya masing-masing Pak.
Ada cuman para imam aku rasa ini yang lebih kuat dari periwayatannya, ambil yang ini. Ada yang ini yang lebih kuat, ini. Kalau Imam Malik mengambil periwayatan plus amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah ada Pak Imam Malik, di zaman Imam Malik itu masih banyak tabiin. Jadi kata Imam Malik, aku tengok para tabiin banyak-banyak sholatnya begini, berarti ini yang paling kuat, kata dia, kata Imam Malik. Jadi menggabungkan antara riwayat dengan apa yang ada di Masjid Nabawi di depannya Imam Malik pada waktu itu, para tabiin apa yang dilakukan dia. Nah, kemudian ada ulama yang mengambil kekuatan hadisnya, rawinya ini yang kuat, aku ambil yang ini, aku ambil yang ini. Nah, itu begitu. Tapi Imam Syafi'i kayak kita biasa, Imam Syafi'i. Intinya sebetulnya secara bijak kita ya yang mestinya jangan beda lah, tapi itu justru jadi ciri khas. Ciri khas, jadi orang yang gini-gini jadi ciri khas. Ciri khas dia yang gitu dah, tak usah kita ngomong lagi. Dah. Bagaimana kita yang sedang sholat di hadapan papan tulis itu, kita sedang sholat. Ya itu boleh ditaruh di belakang sana, santai lagi. Ini kadang-kadang manusia nih Pak. Ini repot kan. Kita terbaca kadang-kadang memang. Tapi diapa-apakan memang terpandang. Tak lebih aman memang Pak, ini menggoda apa namanya, agak mengganggu juga. Ada lagi satu. Biasanya di masjid ini ada yang model macam ada TV yang waktu sholat, hadis, apa, running tag gini tuh kan. Itu pas sholat memang dia taruh di atas, tapi kalau makmum bagian belakang ini kan tetap nampak makmum bagian belakang gitu. Macam ini orang makmum bagian belakang tentu dia, walaupun dia gini lah, mesti dia nampak itu. Nah, yang kurang bijaksana mestinya itu disetting paling tidak ketika khutbah Jumat running tag tuh atau apa jangan dihidupkan, disetting mati. Habis Jumatan baru hidup. Gitu. Kadang-kadang orang ini sedang khutbah Jumat dibaca dia. Sambil baca siapa. Ini khotib ngomong apa tak tahu. Apa Pak Khotib? Tak tahu aku, konsentrasi running tag dekat atas Pak Khotib nih. Itu ada kan model TV besar-besar tuh ditaruh di depan dekat tempat imam. Jadi pas khotib berkhutbah tak disetting mati. Yang bijaksana itu setting mati. Jangankan yang TV, yang running tag itu pun itu harus disetting mati. Jadi kan ada settingnya tuh, jam sekian sampai jam kira-kira khutbah naik atau pas adzan tek mati. Nanti sekitar setengah jam sampai ini selesai baru dia tek hidup lagi. Ada settingnya. Ini kadang-kadang dia tetap hidup. Khotibnya sedang khutbah, khotib Jumat hari ini, ustaz ini. Imam ustaz ini. Dia tengok siapa. Padahal orang itu memang sedang khutbah, masih tulis dia nama di atas dia lagi. Nah, ini untuk para pengurus masjid ini diperhatikan, karena ini diapa-apain akan menjadi mengalihkan perhatian jamaah. Mengalihkan perhatian jamaah juga nggak etis gitu, nggak etis. Karena sama aja dengan orang khutbah Jumat dia baca HP kan, dekat HP dia nengok dengan running tag kan sama juga baca dia. Karena itu melarikan konsentrasi dari mendengarkan khutbah Jumat. Itu sebagusnya di setting, bukan tak boleh gitu, tapi setting lah ketika sholat, ketika khutbah ini. Jadi kadang-kadang ada hadis, ada apa, memang bagus, Quran bagus. Si khatib menerangkan tentang syukur, ya kan? Kemudian di sini hadisnya tentang umpamanya sedekah, sama bagusnya. Tetapi konsentrasi kan harusnya ke khatib yang sedang menerangkan syukur, tapi dia konsentrasi, sedekah bagus nih, tolak bala. Iya betul bagus, tapi dia lari daripada mendengarkan apa yang khatib sampaikan. Ketika balik dari Jumat, apa Pak Khatib khutbah dulu itu? Apa tadi macam sedekah apa ya? Bukan sedekah lah, kau tuh baca running tag sedekah itu. Kau baca di TV. Itu khatib dia cerita tentang syukur. Ini juga mengalihkan. Ini harus diperhatikan juga. Oke. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Insyaallah. Ya. Ya.
Iya. Tapi kalau dia tahu kaki orang sunnah berarti dia kita iman orang ini karena di masjid ini tak sama maksudnya. Jadi kita macam mana kita nak menjaga. Ada lagi apa saya nak sampaikan lupa pula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Contoh nih satu. Sekarang banyak masjid-masjid dihiasi macam-macam. Ukir-ukiran, kaligrafi itu hukumnya makruh. Kenapa makruh, Pak? Itu mengalihkan konsentrasi orang dari ibadah kepada bagus betul kaligrafi ini. Allah. Memang disuruh natap ke tempat sujud, Pak. Tapi memang di depan ini kaligrafi, dia bagian belakang dia nampak cantik. Siapa besok masjid aku nak pesan jugalah, kata dia. Kebenaran dia ini memang dia pengurus masjid, sholat dekat masjid orang. Allahu Akbar. Sedang sholat Jumat. Ukirannya cantik, tiangnya pun cantik-cantik juga. Ini ukirannya bagus nih. Boleh lah. Itu yang membuat makruh, Pak. Jadi orang ketika di masjid, sekarang orang mohon maaf. Ini bukan kata saya, ulama. Kenapa makruh? Kita datang ke masjid ini bukan nak rekreasi, lihat kaligrafi, lihat ukiran, tapi nak fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hukumnya makruh. Tapi yang tak tahu dibikin dia secantik mungkin. Kita ke masjid bukan nak lihat zahir, kita tapi menghadapkan Allah Subhanahu wa taala yang gaib batin. Jadi itu mengalihkan, balik aja langsung aku nak pergi ke tempat ini nak beli. Kata dia. Itu masalah. Tengok masjid-masjid Masjid Nabawi zaman-zaman Rasulullah, zaman-zaman dulu tak ada gitu. Tetapi ini termasuk tanda-tanda kiamat kata Rasulullah, ya. Ketika masjid-masjid itu dihias-hias cantik sehingga orang masuk ke masjid itu konsentrasinya tidak ke Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada bagusnya masjid itu unik. Masya Allah cantik, ini hiasannya bagus ini. Itu konsentrasinya ke sana. Itu masalah. Masuk ke masjid orang, gini mata, wow bagus, gini dia. Bukan masuk ke masjid langsung mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan lain konsentrasinya, Pak. Ya kan? Itu. Haram tidak, makruh. Karena bisa mengalihkan konsentrasi kepada selain Allah, kepada dunia. Secara awam kayaknya bagus, ya apa tidak, Pak? Kita cantikkan. Secara awam kayaknya bagus, tapi kita jangan nengok awam. Kita ilmu ikut macam mana yang semestinya. Subhanallah. Ya. Ya. Sah. Ya, sholat sunnah, sholat fardu tinggalkan, dengan sholat sunnah tinggalkan. Ya isinya lebih parah sholat fardu tinggalkan sunnah, Pak, karena lebih fardu lebih mahal kan harganya. Tapi hukumnya sama-sama sah, tidak ada masalah. Iya. Kalau Rasulullah kan menggunakan sholat sunnah itu kan tetap percaya. Iya. Kenapa kita nggak mau percaya? Lama berat betul percaya itu bukan percaya. Tentang itu ayat panjang kalau boleh. Sementara kita mengikuti dari sunnah jamaah, tapi kita meninggalkan sunnah. Cuma kalau kita bandingkan melakukan kesunahan di sholat fardu dengan melakukan kesunahan di sholat sunnah, lebih utama melakukan kesunahan di sholat fardu. Contoh membaca surat sama-sama sunnah. Setelah Fatihah ini di sholat fardu ya sunnah, di sholat sunnah ya sunnah. Mana yang lebih utama? Lebih utama membaca sunnah di sholat fardu. Karena sholat fardu harganya mau secara bahasa kasarnya lebih mahal daripada sholat. Ini bahasa gampang dia lah, bahasa gampang. Jadi intinya sama-sama, kalau bisa jangan ditinggalkan, gitu. Oke. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat itu kan perlu dibaca ayat-ayat Al-Quran. Enggak.
Tidak, itu tidak ada kesunahan. Tidak ada kesunahan. Kesunahan cuman ayat rakaat 1 dan rakaat 2 saja. 3, 4 Fatihah langsung Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kemudian wa qira'atu surah ba'dal Fatihah. Walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Nah, catatan, kalau dia membaca surat dulu baru Fatihah itu tidak dihitung, belum dihitung. Aku nak baca Qul huwallahu dulu lah baru Fatihah, belum dihitung sunnahnya. Sunnahnya harus setelah Fatihah. Kemudian raf'us minar ruku. Apa nih? Wa takbirat indal khafd war rafa, yaitu membaca takbir ketika berdiri, ketika bangun, ketika turun. Itu semuanya hukumnya sunnah hayat. Banyak orang salat, ini takbirat ihram nih, Allahu Akbar, takbirat ihram. Kemudian dia rukuk, tak ada dibilang Allahu Akbar. Diam aja nih. Diam, tak ada sami Allah, tak ada Allah Akbar. Sujud, dia tak ada Allah Akbar. Langsung sujud aja. Diam. Duduk atau ada sujud, tak ada Allah Akbar. Salatnya masih sah. Karena itu bukan rukun, itu sunnah hayat. Nah, tapi ini kita belajar gini bukan berarti nyuruh jangan takbir. Bukan berarti nyuruh jangan salah paham. Cuma kita harus membedakan mana fardu, mana rukun, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat, supaya tak bingung. Nanti kalau orang umpamanya kalau kita tak belajar, cobalah ketika orang nak rukuk dia diam aja. Apa kata orang tak belajar? Ini sholat dia tak betul nih, tak sah nih. Lah, kau bilang tak sah dari mana? Itu hukumnya sunnah hayat. Nah, maksudnya kita jadi tahu, maksudnya gitu. Orang malah. Iya, ini maksudnya kita orang fikih kan gini, dibahas mana yang sunnah, mana yang bukan nyuruh. Sekarang contoh, aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Bukan kalau Jumatan suruh pakai celana segitu. Bukan gitu, minimal. Itu ngaji fikih macam gitu. Wudu, pokoknya rambut sikit aja basah menurut Imam Syafi'i. Dasar, tapi bukan nyuruh macam gitu. Itu minimal. Macam orang kau kalau nak pergi Jumatan pakai celana Hawaii kata orang yang gini-gini, itu sah. Tapi bukannya nyuruh. Nah, sekarang ini orang salah. Dikira nyuruh pula, jadi tul kata dia. Hai Nabi macam gitu wudunya. Alah, apalagi nak pakai celana Nabi, pakai celana Hawaii sholat Jumat. Orang gila nih. Ini terlalu fikih namanya, ya. Sehingga meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fikih itu hanya membahas batasan saja. Mana wajib, mana sunnah, mana afdal, mana makruh, itu saja. Itu tentu kalau amalnya gimana? Ya kita ikut Nabi lah. Dulu Nabi macam mana sholat, dulu Nabi macam mana taharah, kita ikut Nabi. Nah, gitu. Bedanya tuh fikih begitu. Nah, supaya kita tahu batasan mana sah, mana batal. Kita lanjutkan. Takbirat hukumnya sunnah. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah, ya termasuk itu juga hukumnya sunnah hayat. Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Walau qala man hamidallah sami alahu kafa. Kalau dia enggak bunyinya enggak sami Allahu liman hamidah, tapi dia bilang man hamidallah sami alahu. Apa sih makna sami Allahu liman hamidah tuh? Cobalah. Salat mulai kecil. Sami Allahu liman hamidah, apa benda ala pokoknya orang gitu aku gitu, tak mau tahu. Sami Allahu liman hamidah,
sami Allah, Allah mendengar. Liman, bagi orang hamidah yang memujinya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kenapa harus begitu? Rabbana lakal hamdu. Setelah kata-kata sami Allahu liman hamidah, kita baca apa? Rabbana lakal hamdu. Tuhan ya, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Maksudnya ini terusannya. Makanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu gitu. Atau tidak menggunakan kalimatnya, pakai versi lain. Man hamidallah sami'alahu, artinya sama. Barang siapa yang memuji Allah, maka Allah mendengarnya. Sama, boleh juga, ada masalah. Tapi kalau orang tak biasa, bingung makmum. Gak berukuk, imam nih. Man hamidallah sami'alah. Wah, ini Islam apa lagi nih? Baru nih nampak nih. Wah, kacau. Aku tak nak solat sini lagi. Ini maksudnya begini maksudnya. Kita ini kadang-kadang kita tahu satu hal, tapi kalau kita tampil beda, membuat fitnah itu tak bagus gitu. Dia tidak mempelajari sikon. Seperti tadilah orang umpamanya, oke lah ada riwayat begini, tapi kalau masyarakatnya bingung, apa orang ini gini. Jadi masalah, jadi fitnah gitu. Cari yang aman-aman saja, semuanya ada dalilnya. Itu. Kemudian berikutnya, wa qul sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd idzan tasaba qaiman. Rabbana lakal hamd itu juga hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, gitu tok. Tapi kita pakai yang panjang. Kita pakai Rabb sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dah, itu dah cukup. Sunnahnya sudah dapat, ya, sunnahnya sudah dapat. Kemudian izan tasabba qaiman wa tasbih fir ruku'. Kemudian tasbih ketika ruku'. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, minimal subhana rabbiyal azim. Itu hukumnya sunnah hayat. Orang ruku' Allahu akbar, pokoknya tumakninah aja. Pokoknya tumakninah, dia diam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak ada baca. Itu salatnya sah karena itu bukan rukun. Sekarang oke lah, umpamanya orang yang tak pakai hand, bukan saya nyuruh ya, ini maksudnya standar biar orang tahu. Ada yang tanya? Dari Nur Laila Suma. Ya, bagaimana hukum tidak posisi telapak tangannya seperti berdoa? Sami Allahu liman hamidah. Gini. Itu tidak belum ketemu dalilnya, kecuali kalau orang kunut. Ya, kalau orang kunut. Karena sami Allah, nama raf'ul yadain inda takbiratul ihram, inda ruku', indal i'tidal, berarti sama modelnya. Ketika takbiratul ihram, raf'ul yadain namanya begini, mengangkat dua tangan, posisinya gini. Kemudian mau ruku', Allahu akbar, indal i'tidal atau raf'u minar ruku', sami Allahu liman hamid, tetap sama modelnya. Tetap sama. Kecuali kalau habis itu kunut baru Allahumma dini. Gitu. Namanya, jadi mengangkat kedua tangan itu sunnahnya di 4 tempat. Sunnah di 4 tempat. Ketika mau ruku' 1, berarti modelnya sama modelnya. Di 4 tempat cara mengangkatnya mesti sama. Mau ruku' 1, i'tidal begini juga ngangkatnya, sudah. Kemudian bangun dari rakaat kedua, yaitu bangun dari tahiyat awal. Jadi Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan kan. Ini
modelnya tetap sama, tidak begini. Tidak ya. Wallahu a'lam. Habis waktu 1 menit. Ya. Tak apa-apa, itu tak banyak gerak, cuma gini aja tuh nggak apa-apa. Dorong gini, ini baru 1 hitungannya. Kita punya hak, karena ini antara ini dengan ini seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tak usah orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bercakap dengan abang ini berdua, kita berdua di bang. Totong kau lewat depan ini kurang aja budak ini, macam tak ada jalan lain. Kau lewat situ kenapa? Lagi ngomong-ngomong kita bincang-bincang gini, tahu-tahu dia zoom depan. Maaf, budak ini kan gitu. Ini seorang hamba dengan Tuhannya. Kau ganggu pula di tengah-tengah. Nah ini saya punya. Kau nak setelah sutra, pokoknya setelah batas ini. Nah ini batasnya. Jangan ini di dalam ini namanya sutra. Ini haknya dia dengan Tuhannya. Ya, haknya dia dengan Tuhannya. Engkau tak usah dia Pak Camat, Pak Bupati sedang ngomong-ngomong dengan siapa, engkau tentu lewat depannya. Siapa nih? Anak mana nih? Tanpa sutra berapa jauh jaraknya? Kalau tanpa sutra kesalahan orang yang sholat. Nah, kalau dia taruh atau ini dah ada batasnya, nah ini berarti sudah ada batas. Kalau dia tidak ngasih, dia sholat di tempat lapang tak ada batasnya, itu salah dia. Nah, itu kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.